lagi dengan saya, Dr. Nungki. Kali ini kita akan belajar tentang stomatognati. Stomato atau mulut dan gnati atau rahang. Stomatognati berarti kita akan mempelajari tentang rahang dan mulut itu secara satu kesatuan. Kita akan melihat apa saja yang menyusun stomatognati dan apa saja fungsinya. Yuk kita lihat bersama. Di Kamus Kedokteran Dorland, sistem stomatognati adalah struktur dari mulut dan rahang yang secara bersama-sama membentuk fungsi pengunyahan, penelanan, respirasi, dan bicara. Nah, karena ini adalah suatu sistem yang bekerja sebagai satu kesatuan, maka fungsinya sangat erat dan saling mempengaruhi. Yang kita akan bicarakan yaitu yang pertama tentang unsur-unsur dari sistem stomatognati, meliputi osteologi. Kita di sini akan belajar tentang tulang kraniofasial dan tulang rahang, terutama mandibula. Kemudian otot-otot kraniofasial. Kemudian ada sendi temporomandibular. Kemudian ada lengkung gerigi dan oklusi, persyarafan, dan postural posisi. Di pertemuan yang kedua, nanti kita akan belajar tentang fungsi-fungsinya, yaitu meliputi fungsi mastikasi ya, ini adalah fungsi utamanya sistem stomatognati, kemudian penelanan, kemudian respirasi, bicara, dan posisi atau postur kepala. Nah, kita mulai dari osteologi dulu. Osteologi kalau kita lihat merupakan bagian yang terkeras ya, karena osteo atau tulang ini memang berfungsi untuk melindungi organ bagian dalam. Nah, meskipun dia bagian terkeras, tapi dia responsif sekali terhadap perubahan lingkungan ruang. Misalnya pada tulang rahang, pada gigi, ya. Karena dia memang berada biasanya terletak di daerah terluar ya, maka memang dialah yang merespon, tulang ini yang merespon terhadap perubahan luar. Kalau misalnya ada trauma, kalau misalnya ada stresor yang berupa tekanan, itu semuanya terkena oleh tulang. Sehingga dikatakan sebagai organ yang mempunyai kekuatan fungsional. Jaringan yang mempunyai jaringan tulang ini mempunyai sifat kuat keras, plastis, dan responsif. Dan bentuk dan fungsinya sendiri mempunyai hubungan yang sangat erat dengan perubahan kekuatan fungsional itu sendiri. Tentu saja perubahan ini baru bisa direspon dengan baik jika masih dalam batas morfologis. Maksudnya masih dalam bentuk yang normal, ya. Tapi jika dia sudah melebihi ambang batas yang normal, ya, maka tekanan atau stres dari luar itu akan menimbulkan suatu penyakit. Misalnya ini pada tulang yang kekuatannya berkurang, karena misalnya ada stres dari luar ya, seperti misalnya obesitas. Jadi obesitas itu menurut tubuh merupakan suatu tekanan terhadap tulang. Lama-kelamaan membuat kepadatan tulang menjadi menurun atau yang kita kenal sebagai osteoporosis. Dan sebaliknya, kepadatan juga bisa meningkat melebihi ambang batas morfologis yang kita kenal sebagai osteosklerosis. Sedangkan kiposis ya, kiposis itu adalah kekuatan abnormal pada tulang vertebra yang terus-menerus.
Kita lihat di sini gambar yang paling kanan itu adalah gambar kiposis. Jadi dia akhirnya menjadi tulangnya menjadi bengkok, tulang vertebranya, atau yang kita kenal sebagai skoliosis. Jadi kalau misalnya kekuatan itu masih dalam batas morfologis yang wajar, ya, tulang kita masih bisa bereaksi secara baik. Dan salah satu contoh bentuk tekanan fungsional yang normal yaitu salah satunya adalah piranti ortodonsi. Jadi piranti ortodonsi itu bekerja pada gigi dan jaringan periodonsium termasuk tulang alveolar, ya. Tapi dia masih dalam batas yang fisiologis kekuatannya, sehingga gigi bisa bergerak dan tidak ada perubahan yang abnormal yang ditimbulkan dari kekuatan gigi oleh piranti ortodonsi yang benar. Nah, kita lihat di sini tulang itu, terutama tulang wajah, ya. Tulang wajah. Di sini ada dua bagian terutama, yaitu komponen kranial, ya, yang bagian atas, dan komponen mandibular. Nah, sebenarnya ini terpisah, ya, antara kranial dan mandibular, disatukan oleh TMJ atau temporomandibular joint sebagai sendi yang bekerja secara fungsional. Tekanan konstan pada mandibula bisa ukuran vertikalnya konstan, itu posisinya gigi tetap baik. Ya. Jadi kalau tadi masih dalam batas yang normal, meskipun dia misalnya ada tekanan yang konstan, posisi giginya itu tetap baik. Rangsang pada otot itu pada saat otot itu tidak dapat menyesuaikan, ya, sebenarnya kalau normal itu tulangnya akan beradaptasi. Namun kalau tidak bisa menyesuaikan, ya, ototnya, karena setelah pertumbuhan otot selesai, tulang itu akan terus tumbuh, maka akan terjadi patologis yang dinamakan akromegali, ya. Kita akan lihat pertumbuhan tulangnya abnormal yang lebih cepat daripada pertumbuhan ototnya, ya, sehingga ini tidak baik, ya, harus diterapi. Kemudian yang mungkin sering terjadi pada rongga mulut, ya, yaitu adanya gigi tanpa antagonis. Ya, jadi kalau ada pencabutan yang tidak disertai dengan terapi atau pemberian gigi palsu setelahnya tidak mengganti, maka dia akan membuat gigi dan tulangnya itu turun ke bawah ke tempat daerah yang kosong, ya, dan ini nanti akan merubah susunan gigi, ya, dan juga akan merubah pada saat mastikasi atau pengunyahan, dan bisa menyebabkan sendi temporomandibularnya terganggu lama-kelamaan, ya, kalau hal ini terjadi tahunan. Sehingga kalau nanti kalian praktek, kalian harus memberi terapi gigi antagonis jika kalian mencabut gigi. Pergerakan fungsional mandibula sendiri, ya, kita tahu bahwa mandibula merupakan satu-satunya tulang pada kepala dan wajah yang dapat digerakkan. Coba dirasakan, ya. Jadi tulang mandibula itu adalah satu-satunya tulang pada kepala dan wajah yang dapat kita gerakkan. Pergerakan mandibula terbatas pada tujuan tertentu karena morfologi dan struktur dari TMJ. Karena tadi yang menghubungkan antara struktur kranial dengan rahang itu adalah TMJ, maka TMJ inilah yang berperan untuk menentukan tujuan pergerakan mandibula. Mandibula dipengaruhi oleh stimulus otot dan sebaliknya. Kalau kita lihat gambar di atas di sini, ya,
bahwa otot neuromuskular, jadi baik otot maupun persarafan, itu akan mengguidance sistem koordinasi pergerakan mandibula kita sebagai suatu kebiasaan, ya. Kemudian selain itu juga ada kebiasaan yang diakibatkan karena gigi, posisi atau bentuk gigi, ya. Salah satu misalnya tadi kalau misalnya ada perubahan gigi, ya, gigi tanpa setelah dicabut kemudian tidak diupayakan untuk diganti, maka itu akan menimbulkan kebiasaan mengunyah yang baru. Kemudian pergerakan itu akan ditahan oleh kondilat dan ligamen, ya. Sehingga sebenarnya mandibula mempunyai pergerakan yang terbatas, ya, tidak bisa langsung ke depan sekali gitu ya. Ada batas-batas tertentu di mana mandibula hanya bisa bergerak. Kalau kita lihat bahwa mandibula ini merupakan satu-satunya tulang pada kepala dan wajah yang bisa bergerak. Kalau misalnya ada kecelakaan, biasanya mandibula inilah yang kemudian langsung bergerak ke depan, ya. Kemudian dan dia yang mendapatkan trauma yang lebih paling parah biasanya, ya, berdasarkan pengalaman para sejawat. Oke, nah tadi dikatakan bahwa otot-otot pada mandibula itu sangat mempengaruhi pergerakannya. Di sini ada beberapa otot-otot yang ada pada mandibula, yaitu temporalis, ya, ini otot di samping, ya. Kemudian di sebelah kaput itu ada lateral pterygoid dan medial pterygoid, ya. Medial ini agak ke bawah. Di sini paling luar ada masseter di sebelah lateral, ya. Kemudian yang memegang ini, ya, adalah digastric muscle atau otot digastricus, ya. Di bawah mandibula ada otot-otot dasar lidah, ya, ada milohyoid, tirohyoid, dan omohyoid serta sternohyoid. Di sini ada digastric muscle yang anterior. Gerakan mandibula yang kita kenal ada 4. Ini yang pertama adalah protrusi. Protrusi itu adalah menggerakkan mandibula ke depan, ya, di mana yang berperan besar atau berkontraksi pada saat protrusi yaitu adalah lateral pterygoid yang dibantu oleh medial pterygoid. Kemudian yang kedua adalah gerakan retraksi atau gerakan menarik mandibula ke belakang, ya, di mana otot-otot yang berperan yaitu adalah otot temporalis, kemudian ada masseter dan genioid serta digastrik. Sedangkan untuk membuat pergerakan mandibula ke atas atau menutup, ya, yaitu otot-otot yang berperan yaitu temporalis, masseter, dan pterygoid medial. Sedangkan yang membuka itu dipengaruhi oleh faktor gravitasi, kemudian otot digastrik, genioid, dan milohyoid. Kita bicarakan dulu yang membuka, ya. Tadi di sini untuk membuka kita perlu pengaturan kontraksi otot-otot berikut, ya. Kemudian yang direlaksasi adalah temporalis, masseter, dan pterygoid medialis. Ya, cara yang mengingatnya yaitu pada saat membuka. Maka kita ingat di sini yang berperan adalah otot-otot di dasar lidah yang kontraksi, ya. Jadi yang kelompok hyoid itu yang berperan plus digastricus, ya. Nah, pada saat TMJ, pada saat membuka,
Diskus artikularisnya bergerak ke depan oleh pterygoides lateralis ya, yang berhubungan erat dengan kapsular dari ligamen. Ini adalah pada saat kita membuka mulut ya. Dan ada beberapa macam. Ada saat kita membuka mulut. Jadi ada pada saat postural resting position. Postural resting position itu kalau kita sedang melamun. Kemudian pada saat kita menutup mulut, pada saat kita melamun, kita rasakan bahwa rahang atas dan rahang bawah kita tidak benar-benar sedang oklusi. Ya, jadi agak terbuka sedikit. Itu adalah postural resting position. Sedangkan occlusal position pada saat rahang atas dan rahang bawah menutup mulut. Ya. Kalau melebihi dari pembukaan mulut yang normal, maka kita sebut sebagai over closure. Kekuatan otot akan lebih besar pada saat kita menutup mulut untuk kekuatan. Ya. Nah, kita lihat pada saat menutup mulut terjadi kontraksi antara musculus masseter yang ada di samping tadi dan musculus temporalis dibantu oleh pterygoides medialis. Nah, pada saat menutup kita lihat bahwa otot-otot di bawah lidah sedang beristirahat atau relaksasi. Nah, selain tadi otot-otot yang sudah disebutkan, maka bisa juga untuk penutupan ini bisa diperluas sampai ke musculus postvertebral dan prevertebral dan juga ke musculus facialis bila diperlukan. Jadi otot-otot baik itu postvertebral dan prevertebral maupun facialis itu juga bisa berperan dalam pembukaan dan penutupan mulut meskipun jarang. Nah, jika kalau ada gerakan yang kasar ya, membuka yang kasar dan tidak terkontrol, maka itu bisa menyebabkan paralise otot penutup mulut sehingga mulut tidak bisa menutup dengan sempurna. Ya. Nah, ini yang harus diingat yaitu tindakan dokter gigi. Beberapa perawatan kadang-kadang itu membutuhkan waktu yang lama dan kekuatan yang besar, seperti misalnya pada pencabutan gigi atau pada operasi gigi ya. Nah, untuk itu kita harus memperhatikan dari segi kekuatan ya, seberapa lama pasien itu bisa membuka mulut. Berilah dia istirahat sedikit sehingga tidak sampai membuat gerakan yang kasar dan terkontrol dan membuat paralise otot penutup mulut ya. Gerakan mandibula yang berikutnya yaitu protruded atau menggerakkan mandibula ke depan. Ya, yang kontraksi adalah pterygoides lateralis dan medialis. Ini kita lihat di sini ilustrasinya yang di sebelah kiri ya. Dan juga yang berikutnya yaitu adalah gerakan protrusive. Tetap gerakan-gerakan ini ditahan oleh ligamentum pada temporomandibular joint. Ya. Pada gerakan retruded ini kontraksinya yaitu musculus temporalis posterior dibantu oleh cniohyoid, digastricus dan mylohyoid. Ya. Ingat ya tadi pada saat kita membuka mulut otot-otot dasar lidah juga berperan, sedangkan pada retruded juga berperan. Selain itu, ada pergerakan mandibula lainnya, yaitu gerakan mandibula ke lateral. Ya, kita nanti akan mengenal sisi kerja maupun sisi keseimbangan. Ya, coba kita lihat kalau misalnya ada makanan yang masuk ke mulut kita, kemudian kita kunyah di sebelah kanan dulu, ya. Maka yang kanan itu menjadi sisi kerja. Ingat ya, lagi saya ulangin. Pada saat kita memakan makanan
mengunyah menggunakan gigi yang sebelah sisi yang kanan, maka sisi kanan kita merupakan sisi kerja. Sedangkan sisi sebaliknya merupakan sisi keseimbangan. Ya, sudah bisa merasakan? Gerakan mandibula lateral sisi kerja ini merupakan kombinasi aktivitas dari pterygoids lateralis dan temporalis. Kalau di sisi kanan, maka kontraksinya adalah pterygoids lateralis yang dekstra dan relaksasinya temporalis. Tapi di sisi kiri yaitu berlawanan, yang kontraksi adalah temporalis sinistra dan relaksasinya oleh pterygoids lateralis sinistra. Jelas ya? Kita lihat. Nah, gambaran yang terjadi pada saat kita mengunyah makanan pada sisi kerja ini yang terjadi. Jadi di mana terjadi oklusi antara gigi rahang atas dan gigi rahang bawah. Jika kita lihat dari arah vertikal, ya. Nih, kalau di seimbangan, maka ini tampak tidak pas antara cups yang rahang atas dan rahang bawah. Ya. Aktivitas pada sisi kerja ini yaitu tadi ya, yang paling kuat terjadi pada masseter dan temporalis. Kalau kita lihat amplitude pada sisi kerja itu lebih besar ya daripada sisi yang keseimbangan ya. Pada saat ini terjadi juga pergeseran mandibula ke lateral yang diikuti oleh pergeseran PMG, di mana diskus articularis bergerak ke sisi kerja. Ya. Gerakan primer dan sekunder kompleks dari kontraksi otot-otot temporalis, masseter, dan myohyoid itu akan saling berkaitan dan membuat aktivitas yang seimbang, halus, dan tidak terputus-putus. Berapa banyak sih aktivitas pada sisi kerja itu tergantung pada ukuran dan macam bolus. Ingat ya, bolus itu apa? Pada saat semester awal kita belajar tentang bolus, yaitu dari hasil kita pengunyah makanan ya, dimana diliputi oleh saliva. Itu hasil pengunyahan makanan itu kita namakan sebagai bolus, dan itu menentukan kekuatan aktivitas pada sisi kerja pada saat mengunyah. Nah, ini adalah sisi keseimbangan ya. Jadi pada saat working side, di mana cups bukal ketemu dengan cups bukal, cups palatal ketemu dengan cups lingual ya. Sedangkan pada saat sisi keseimbangan kita bekerja, atau nama lainnya yaitu non working atau balancing side ya, ini tidak ketemu antara cups bukal dengan cups bukal ya. Kontraksi pada sisi keseimbangan ini yaitu terjadi kontraksi dari pterygoids lateralis ya, dan relaksasi dari musculus masseter dan temporalis. Oke, mungkin untuk untuk memperjelas, kita lihat video berikut ini.
ini kita lihat di sini, ini adalah oklusi dinamis ya. Ini kita lihat di sini ada gerakan lateral, baik itu ke kanan maupun ke kiri, kemudian ada pergerakan retrusif dan progressif ya, ke depan dan ke belakang ya. Jadi gigi kita itu dinamis ya, ini oklusi yang dinamis ya, yang bergerak. Nah, ini kalau kita lihat pergerakan dari 3 dimensi ya, ada left lateral, ini ada progressive curve ya, arah ke depan. Jadi ini yang mengguidance ya, oklusal ini yang mengguidance pergerakan gigi pada saat oklusi dinamis. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Di otot-otot kraniofacial. Setelah tadi kita bicara tentang pergerakan mandibula ya, kita bicara sekarang tentang otot-otot kraniofacialis. Jadi analisis sepintas mudah ya, sepintas mudah. Namun ternyata gerakan dari otot-otot kraniofacial ini merupakan hasil dari kontraksi atau relaksasi dari banyak otot. Jadi baik itu gerakan otot muka, otot itu sendiri ya, jadi otot pendukungnya ya, yang sinergis bekerjanya, dan juga yang antagonis ya, jadi yang agonis dan antagonis juga otot itu sendiri itu bekerja bersamaan, dan itu menyebabkan pergerakan pada banyak organ jaringan di wajah dan mulut sekitarnya. Otot-otot itu kraniofacial bisa membuat yaitu otot-otot fasial berfungsi sebagai otot mastikasi atau pengunyahan, berfungsi untuk otot-otot pembuka dan penutup mulut. Ya. Fungsi otot kraniofacial yaitu terutama pada mandibula sebagai satu-satunya tulang yang bergerak ya. Otot kraniofacial ini berperan ya, juga pada saat kita berdiri tegak ya, berdiri tegak dan kepala kita tegak, itu dibutuhkan aktivitas otot dalam koordinasi yang baik. Selain itu, otot-otot kraniofacial berfungsi juga pada fungsi-fungsi stomatognathi lainnya seperti penelanan, pengunyahan, dan ekspresi. Nah, jadi otot-ototnya semuanya bekerja sama ya, tidak bekerja sendiri-sendiri. Kalau ada salah satu yang kontraksi, maka dia di sisi lain akan relaksasi. Ada otot-otot yang bekerja secara relaksasi. Jadi ini bekerja bersama-sama antara kranial, fasial, otot pengunyahan, otot dasar lidah, otot prevertebral dan postertebral, otot di tulang belakang. Ya. Dan pengaturan kompensasi otot sangat mungkin untuk variasi kebutuhan fungsional. Jadi, bila ada maloklusi atau hubungan morfologis yang abnormal yang timbul dari suatu gerakan itu akan menimbulkan kompensasi tertentu, maka otot itu akan melakukan suatu kompensasi untuk menahan maloklusi dan mungkin bisa juga bahkan bisa meningkatkan kelainan ya. Jadi otot itu sangat berperan. Seperti pelajaran kita sebelumnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi otot ya. Kita harus tahu dan mengingat-ingat ya, bahwa otot itu dipengaruhi oleh elasticity, contractility, dan excitability. Faktor utama untuk keseimbangan otot itu merupakan potensial pada saat istirahat dan pada saat berfungsi ya. Jadi itu harus seimbang antara istirahatnya dan berfungsi. Kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi otot, bahwa elastisitas itu dipengaruhi oleh macam otot,
stretch ya atau regangan, resistan atau hambatan ya, umur ya, usia, dan patologis ya. Semakin umur kita tinggi ya, kalau misalnya kita udah usia tua, maka fungsi atau elastisitas otot juga akan berkurang. Dan patologis, kalau ada penyakit-penyakit yang menyebabkan tekanan yang abnormal pada otot, itu bisa menyebabkan elastisitas otot juga akan berkurang ya. Kemudian stabilitas atau kemampuan menerima rangsang ya, ini juga mempengaruhi fungsi otot, serta kontraktilitas ya. Kontraktilitas otot ini bahwa otot dapat memanjang atau memendek di atas atau di bawah resting length. Jadi ya, posisi istirahat. Jadi posisi pada saat atas dan bawah tidak menutup pada saat kita melamun ya. Pada saat resting length itu kekuatan otot menurun. Kemudian apa yang bisa menghambat adanya kerja dari kontraktilitas otot? Itu disebabkan hambatannya itu diproduksi oleh rangsangan otot antagonisnya. Jadi otot-otot yang bekerja sama itu kita namakan sebagai otot sinergis ya. Nah, supaya otot itu bekerjanya tidak terlalu berlebihan, maka ada otot antagonis yang menghambat kontraktilitas otot ya. Maka stretch reflex ini antara misalnya fleksi dan ekstensi itu terjadi secara bersamaan. Jadi antara antagonis dan sinergisnya itu bekerjanya bersamaan ya. Kalau kita lihat di myogram, suatu alat untuk melihat kontraksi otot, maka kita bisa lihat di situ otot-otot mana yang kontraksi dan otot-otot mana yang relaksasi. Nah, fungsi-fungsi otot ya, fungsi kompensasi otot. Jadi pada saat yang sama bisa dua atau lebih fungsi-fungsi otot itu berlangsung dan berjalan bersamaan. Aktivitas yang alami membuat kita akan sulit untuk menganalisis macam-macam kerja otot yang terlibat ya, karena dia bisa bekerja untuk dua aktivitas yang bersamaan, misalnya pada proses pemilihan. Ini adalah otot-otot fasial, jadi otot-otot yang membentuk fasial atau wajah kita ya, dibentuk oleh musculus orbicularis oculi di sekitar mata, frontalis ya di atas, zygomatikus major ya, yang membuat tulang kita ini membuat wajah ya, bentuk wajah, dan membuat struktur wajah juga, zygomatikus major. Ada di sini juga otot frontalis ya, ada masseter ya, ada orbicularis oris ya di sekitar mulut, ada risorius di samping, ada buccinator juga ya, ini yang mengangkat ya, buccinator mengangkat ini bibir ya. Kemudian ada depressor labii ya, otot-otot di bawah bibir bawah, dan ada otot-otot yang ada di sudut mulut atau depressor anguli oris. Kalau kita lihat otot-otot ini semuanya bekerja sesuai dengan fungsinya ya. Semakin tua, fungsi dan elastisitas tadi, sifat-sifat otot menjadi berkurang ya. Maka sering-seringlah kalian melakukan olahraga wajah. Jangan lupa ya, otot wajah termasuk otot yang bisa juga ya, seperti otot-otot lainnya bisa dilatih gitu ya. Jadi kita tampak gembira, kita nampak sedih, itu adalah salah satu latihan otot yang membentuk wajah kita. Sehingga sering-seringlah kita tersenyum ya. Kita rasakan pada saat tersenyum ada otot-otot yang tertarik di sini ya, buccinator, zygoma ya, bahkan sampai kita rasakan sampai di mata ada otot-otot yang tertarik.
sehingga ini akan mempertahankan fungsi otot kita, ya, supaya tidak mudah kendor ke bawah. Maka sering-seringlah latihan untuk ekspresi wajah sebagai olahraga wajah kita. Kita lihat dulu video berikut. Clip, we will be discussing some of the muscles that are involved in facial expression. We'll begin with this muscle here, which surrounds the mouth, called orbicularis oris. This particular muscle is a sphincter-like muscle. It attaches to the maxilla, which we can see underneath, and also the mandible, and it inserts into the mucous membranes of the lips. This particular muscle is involved in helping to open your mouth, and also can help to close it as well. Radiating away from orbicularis oris, we have dilators. You can see that there are many dilators which radiate away from the mouth. In this video clip, we will be discussing some of the muscles that are involved in facial expression. Jadi ini adalah beberapa muscle yang berperanan dalam facial expression yang tadi sudah kita bicarakan. Kita lihat di sini tiga dimensinya ya. Di sini ada orbicularis oris ya. Di sini menahan mandible. Di sini ada otot-otot di sudut mulut ya. Radiating away from orbicularis oris, we have dilators. Nah, kalau kita lihat di sini dilators which radiate away from ada otot-otot yang tersebar secara radial yang memegang dari orbicularis oris ya. Ada zygomaticus major, risorius, buccinator ya. Dan di bawah di sini ada depressor labii inferior yang terakhir. So I'll begin by discussing some of the muscles that we find on the lower aspect of maka otot-otot ini berperan sekali terhadap facial expression. Dan juga di sini yang di bawahnya depressor labii ini ada musculus mentalis ya. The next one here we can see better from a lateral view. Here is depressor labii inferioris. Depressor labii This particular inferior. muscle will help to pull the lower lip downwards. Ini untuk menarik bibir bawah ke bawah. Which attaches into the angle of the mouth or around Dan the angle of the ini mouth. untuk sebagai sudut So mulut. depressor anguli oris, where it actually merges in with all the other fibers around the mouth, this is called the modiolus, this area. This Sini other ada muscle daerah yang just above disebut it called modiolus. risoris, it also attaches into the modiolus as well. Nah ini risorius You ini can see a muscle akan deep to risoris here. This is berikatan the juga buccinator dengan muscle, and this modiolus muscle ya. helps to form our cheek. Di sini ada buccinator Grab onto the inside of di your belakang cheek. risorius Using your ya. teeth, you might be able to palpate this particular muscle. It helps to keep our cheeks nice and taut when we're chewing, to prevent Ini us akan from actually chewing on our membantu cheeks. kita pada saat These pengunyahan next ya. muscles radiate Buccinator. away from the mouth upwards and help to lift the upper lip, Di sini or raise the upper lip. musculus zygomaticus major itu adalah untuk So these two mengangkat here is zygomaticus bibir major atas, and ya. zygomaticus minor. You can see that Ada both of them zygomaticus attach major to dan the minor, zygomatic ya. bone. Dan ini The major membentuk attaches to the lateral aspect of the bone, and the minor attaches to the ikatan anterior dengan aspect of the bagian bone. lateral dari wajah. Here we also have levator Dan labii juga ada superioris. levator labii Based on its name, superior. it's going to help to elevate the Ini lip untuk membantu kita upwards, mengangkat and bibir just atas. deep to it, we can see one other muscle here, which is called levator
anculi oris, and it Dan di goes sini di belakangnya down ya, and tidak attaches bisa it kelihatan to ada the levator. same area Sebenarnya where ada levator anguli rasoris oris. and depressor anguli oris are attaching, which is called ileolus. I will discuss the other muscles of facial expression in another tutorial. Kita kembali lagi ke Nah, berikutnya kita lihat ini dari sisi samping ya. Otot-otot itu bekerja ya. Nah, jika secara fungsional itu semua otot tuh harus bisa berfungsi dengan baik sehingga pada melakukan fungsi-fungsi stomatogenetis seperti pengunyahan, penelanan, respirasi ya. Semua otot-otot itu bisa bekerja bersamaan. Nah, namun ada beberapa penyakit yang menyebabkan adanya kelemahan otot, di mana akhirnya otot itu tidak bisa berfungsi secara optimal, ya. Jadi di sini miastenia gravis adalah penyakit autoimun yang menyebabkan gangguan neuromuskular, yang menyebabkan otot-otot di mata, wajah, ya, bahkan sampai kaki ya ini sebenarnya itu bisa melemah dan lelah, ya. Jadi pada saat ini otot-otot ini akan membuat kita kesulitan untuk mengunyah, kesulitan untuk menelan ya. Jadi untuk minum obat pun untuk penyakit autoimun miastenia gravis ini kesulitan sekali ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat. Nah ini tadi penggambaran fungsi otot-otot ekspresi fasial ya. Jangan lupa tersenyum. Kemudian kita ke otot-otot pengunyahan ya. Otot pengunyahan itu ada musculus masseter, ada musculus temporalis, pterygoides lateralis dan pterygoides medialis serta digastricus dan genioid. Ya. Harus hafal ya ini ya. Ini adalah otot-otot yang paling sering keluar pada saat ujian ya. Dan otot-otot ini juga adalah yang paling utama dari fungsi sistem somatogenati sebagai otot-otot pengunyahan. Ya, kita lihat di sini peranan inervasi atau persyarafan pada otot pengunyahan ya, terutama diinervasi oleh cabang nervus kelima. Ayo coba, apa cabang nervus kelima? Ingatkah? Nah, untuk otot-otot dasar mulut ini ada digastricus, stylohyoid, mylohyoid, dan genioid. Ya, ini juga berperan pada otot-otot pengunyahan ya tadi membantu. Nah, untuk sendi temporomandibular, yang ketiga kita bicara ini ya tentang sendi temporomandibular yang tadi menghubungkan antara bagian kranial dengan mandibular ya. Jadi dia pergerakan sendi ini bisa memungkinkan untuk sumbu horizontal ya, meluncur, kemudian berotasi. Dan sendi inilah yang bisa menyebabkan adanya pergerakan mandibula yang tadi kita bicarakan, yaitu membuka mulut, menutup mulut, protruded, retruded, kemudian pergerakan lateral asimetrik tadi seperti apa? Ya, walking side dan non-walking side. Yuk kita belajar tentang struktur dari TMJ. Ya, mengingatkan kembali aja reminder. Kita lihat di sini ada kondili, ya. Jadi di sini ada kondili yang nanti kondili ini berikatan dengan musculus lateral pterygoid ya. Kemudian di area yang berlawanan ada mandibular fossa. Nah, ada articular discus di sini yang warna abu-abu ya. Yang nantinya akan bergerak ya. Nanti
ini akan bergerak pada saat kondil ini maju ke depan atau ke belakang. Jangan lupa ada di sini cairan sinovial ya, di superior sinovial cavity, di ruangan cavity sinovial ya. Jadi untuk diskus itu bisa diskus artikularis itu bergerak baik ya, perlu ada cairan sinovial yang memperlancar gerakannya, seperti minyak pelumas ya. Kemudian di sini ada retrodiscal tissue. Pada saat kita membuka mulut, maka ini yang terjadi ya. Diskus artikularis tadi yang berwarna abu-abu itu akan maju ke depan. Kita lihat kondilus pun tadi yang tepat dengan fossa mandibularis ya, dia jadi maju ke depan. Dan itu membuat pembukaan mulut. Sedangkan pada saat menutup mulut ya, maka dis akan kembali lagi ke soket ya. Di sini kita lihat yang berwarna putih ini adalah ligamen yang menghambat pergerakan mandibula itu terbatas ya. Jadi dia tidak bisa maju banget gitu, nggak bisa ya. Ada batasnya, dibatasi oleh ligamen. Nah, bagaimana kalau misalnya ada pergerakan yang terlalu maju ya, pergerakan yang abnormal itu pada saat pembukaan mandibula yang abnormal itu menyebabkan diskus artikularisnya ini yang mestinya itu ada di atas nih ya, di atasnya kondili itu jadi maju ke depan ya. Kondilisnya pun juga bisa maju ke depan sekali ya. Padahal kalau kita lihat di sebelah yang tengah ini adalah pembukaan normal dari TMJ. Jadi mestinya diskus itu hanya maju sedikit dari fossa mandibularisnya ya. Tapi kalau dia terlalu membuka, maka dia akan menggeser diskus artikularis dan kondilusnya itu terlalu berlebihan, sehingga ini menjadi abnormal dan kita kenal sebagai temporomandibular disorder, di mana pada temporomandibular disorder akan kita rasakan rasa nyeri atau bahkan bisa kita rasakan bunyi clicking. Untuk pemeriksaannya, coba kalian raba di sini dengan jari di depan telinga, kemudian kita buka, kita mengunyah, membuka dan menutup mulut, kemudian kita rasakan apakah ada bunyi clicking ataupun ada rasa nyeri yang menyertai. Nah, kalau ada kedua, artinya temporomandibular jailnya fungsinya tidak normal. Adakah yang mempunyai fungsi TMJ yang tidak normal? Nah, harus diterapi. Kita lihat dulu untuk video tentang TMJ. The temporomandibular joint, the TMJ, is the joint between the lower jawbone, the mandible, and the temporal bone of the skull. The TMJ is responsible for jaw movement and is the most used joint in the body. The TMJ is essentially the articulation between the contour of the mandible and the mandibular fossa, the socket in the temporal bone. Ya, ada The soket di unique sini. feature of the Kemudian TMJ yang is the digunakan articular untuk disc, bergerak yaitu flexible artikular and disc. elastic cartilage Ini that serves as a cushion sifatnya between the two elastik bone ya. surfaces. Ya, elastik.
jadi dia The mudah disc bergerak. lacks nerve Nah, endings ini and kita blood lihat vessels pada in its saat center, and therefore is insensitive membuka to dan pain. menutup mulut, ya, Anteriorly, bergerak, it attaches kondilus to dan lateral pterygoid muscle, diskus a muscle of articularisnya. chewing. Posteriorly, Di it sini continues as a lateral retrodiscal pterygoid, tissue, ya, fully bekerja, supplied ya, with blood vessels pada and saat nerves. pembuka dan menutup mulut. The mandible is the only bone that moves when the mouth opens. The first 20 millimeters Kita tadi opening bicara involves juga only bahwa a mandibula rotational merupakan movement of the daerah condyle yang within the socket. hanya organ yang hanya For the bergerak, mouth ya, to jaringan open yang wider, bergerak di The dalam condyle and the disc kranium. have to move out of the socket, forward and down the articular eminence, the Ini convex bone surface located anteriorly to the pada socket. saat membuka sampai This movement is called kondili dan translation. diskus artikularisnya bergerak The sampai most common artikular disorder of the eminence. TMJ is disc displacement, and in most of the cases, the disc is dislocated anteriorly. Nah, kalau diskusnya sudah As the disc berubah, moves tidak forward, lagi ada the di retrodiscal antara tissue is pulled in kondil between dan the fossa two bones. mandibularis, ya, This maka can be very inilah painful as this tissue is fully namanya diskus vascular and displacement, innervated. atau kita kenal Unlike tadi, ya, the disc, kelainannya sebagai The temporomandibular forward disorder. dislocated disc Dan forms ini an akan sangat obstacle sakit for sekali. condyle movement when Ini the akan mouth sangat is sakit opening. sekali karena ini In order to fully open the karena jaw, ini tadi the adalah condyle untuk has to menahan jump gerakan, over the back end of the disc and onto its center. menahan gerakan sebagai This satu produces a clicking or popping bantalan yang sound. elastis, ya, Upon untuk kondil. closing, the Jadi kalau condyle slides misalnya back out of ini the berubah, disc, hence another click or pop. Nah, ini maka This tidak ada condition bantalan is elastis called lagi disc yang bisa displacement with menahan dengan reduction. baik sehingga terjadi rasa nyeri sekali. In later stages of disc dislocation, the condyle stays behind the disc all the time, unable to get back onto the disc. The clicking sound disappears, but mouth opening is limited. Nah, kalau lama-lama This itu is usually terjadi, the bisa most clicking symptomatic dan stage. pembukaan mulutnya The jadi jaw is said to terbatas. be locked as it is unable to open wide. At this stage, the condition is called disc displacement without Nah, di mana reduction. tadi pembukaan Fortunately, mandibula in menjadi majority terbatas, of the itu kita cases, sebutkan the sebagai condition resolves by locking. itself after some time. Mandibulanya This is terkunci. thanks to a process called natural adaptation of the retrodiscal tissue, which after a while becomes scar tissue and Retrodiscal can tissue functionally bisa replace the kemudian disc. akhirnya In fact, it becomes beradaptasi so similar to menjadi the disc that it is called a pseudodisc. diskus articularis yang baru. Kemudian kita bicarakan tentang keseimbangan rongga mulut. Jadi keseimbangan rongga mulut itu dihasilkan oleh kontraksi otot bukal dan labial yang terlibat, juga tekanan udara. Stabilitas rongga mulut itu tergantung dari genetik, ya. Jadi faktor orang tua yang membentuk gigi dan rahang itu sangat penting mempengaruhi stabilitas rongga mulut. Kemudian epigenetik, lingkungan, ya, morfologis dan fisiologis. Jadi kebiasaan untuk menggunakan lidah, bibir, pipi, ya, itu sangat mempengaruhi proses pengunyahan dan penelanan. Ya. Kita tahu bahwa di struktur gigi secara genetik, ya, selain bentuk dan letaknya, juga struktur penyangga gigi itu mempengaruhi konstan dari gigi tersebut di bawah pengaruh otot-otot sekitar, ya, tentu saja. Jadi suatu struktur gigi dan yang normal itu merupakan kekuatan yang konstan itu dihasilkan oleh lengkung rahangnya dan hubungan gigi antar kumis serta sebelah belah.
maka dia akan menghasilkan keseimbangan dan kekuatan fungsional otot aktif. Ya. Stabilitas gigi sendiri, kalau gigi dia dipegang oleh jaringan periodontium di bawahnya. Ya, ini membuat stabilitas. Pada orang-orang diabetes misalnya, di mana jaringan periodontiumnya berkurang, tulang arteriolarnya berkurang, maka stabilitas gigi juga berkurang. Dan tadi ya, gigi tidak hanya dipegang oleh faktor di bawah, tapi juga harus gigi sebelah menyebelahnya juga harus baik ya. Dan tadi juga dikatakan bahwa selain itu aktivitas otot-otot, baik itu aktivitas otot lidah ya dari dalam maupun otot bibir dan gigi, itu membuat bagaimana struktur gigi kita itu berfungsi. Antara gigi dan struktur penyangga serta otot itu harus juga seimbang ya. Jadi faktor kontak bersebelahan juga harus diperhatikan ya. Tadi diingatkan bahwa tidak boleh ada gigi-gigi yang hilang dan tidak diganti. Itu akan mengganggu kontak bersebelahan dan oklusinya ya. Kemudian ditahan oleh otot-otot ya. Kemudian ada juga periodontal membran sebagai jaringan yang mensupport gigi. Itu jadi yang membuat gigi itu tetap pada letaknya. Nah, menjaga otot-otot di sekitar gigi itu supaya normal, itu diperlukan pola pengenalan yang baik ya. Kemudian zona netral dan mekanisme buccinator. Apa itu? Kita lihat. Nah, di sini ada passive muscle function atau neutral zone. Jadi pada saat otot-otot tidak berfungsi, tidak kontraksi, ya, maka otot-otot inilah yang akan memegang lengkung beliki dan gigi-gigi kita supaya terletak pada tempat yang benar, yaitu orbicularis oris, buccinator, pharyngeal tubercle di belakang, dan superior constrictor. Itu adalah otot-otot yang memegang lengkung beliki kita supaya tetap pada tempatnya. Ini secara pasif ya. Jadi kita tanpa menggerakkan apa-apa, otot-otot kita itu sebenarnya lengkung beliki kita sudah dipegang oleh otot-otot ini. Dan lagi ada yang bergerak secara dinamis, itu harus seimbang antara ini kekuatan dari bibir dan kekuatan dari lidah di belakang. Itu harus seimbang ya. Yang seimbang itu mestinya rahang atas nanti akan terletak di atas di depan rahang bawah ya. Nah, ini kita lihat dari oklusal, kita lihat di sini ada orbicularis oris, buccinator yang menahan supaya pada saat lidah menjulur ke depan ya, pada saat kekuatan lidah itu bekerja, itu ada yang menahan sehingga posisi gigi masih tetap ada. Baik. Ya. Nah, keseimbangan antara otot-otot di depan, buccinator, dengan otot-otot lidah tadi ya di dalam ya, itu akan diteruskan ke gigi dan tulang periodontalnya, jaringan periodontalnya ya sebagai penyangga. Jadi keseimbangan itu mempengaruhi posisi gigi dan jaringan penyangganya sehingga dia terletak pada lengkung yang baik. Nah, equilibrium maintenance theory. Jadi mestinya dua kekuatan dari depan dan dari belakang ya itu harusnya seimbang benar ya. Tidak boleh ada kekuatan yang melebihi kekuatan yang lain ya. Jika terjadi misalnya kekuatan lidah lebih besar daripada kekuatan bibir dan orbicularis oris yang menahan, maka bisa kita bayangkan akan terjadi perubahan pada susunan gigi. Ini contohnya. Jadi gigi-gigi itu bisa terdorong ke depan ya, bisa maju, bisa protrusi ya, bahkan bisa terjadi open bite ya, karena tekanan dari otot yang terlampau besar dan orbicularis oris tidak bisa menahan.
Ini saya ingatkan lagi tadi ya, namanya ini adalah buccinator mechanism. Ya, jadi buccinator ini memberi keseimbangan ya di lengkung gerigi supaya gigi ini tetap pada tempat lengkung gerigi yang benar. Bagaimana kalau tadi mekanisme buccinator tadi tidak bisa dijaga ya? Salah satunya ini ya, tidak bisa buccinator mekanisme ya. Ada otot-otot yang berlebihan yang membuat perubahan di baik itu lengkung dan gigi-giginya ya. Jadi penting sekali selain gigi keliki dan tulang lengkung rahang dan tulang penyangga gigi itu bekerja meskipun itu keras ya, jaringan lunak pun seperti lidah, bibir itu juga sangat berperan dalam menentukan gigi itu bisa berfungsi dengan baik dan benar. Ya, ini otot-otot yang menahan juga tadi ya. Dan otot-otot lidah. Ini yang tadi saya bilang bahwa seseorang jika mempunyai kebiasaan yang abnormal ya untuk mendorong lidah ke depan dan itu berlangsung terus-menerus ya. Mestinya lidah itu pada saat kita menelan, lidah itu ada di palatum ya. Tapi kalau dia ada di belakang gigi dan mendorong gigi, maka terjadi kekuatan yang abnormal dan itu membuat giginya maju ke depan dan bahkan terjadi gigitan terbuka. Salah satu upaya untuk membuat dokter gigi ya bisa membuat ini namanya tangkrip ya. Tangkrip ini adalah alat piranti lepasan yang digunakan untuk jadi seperti pagar ini ya, ditaruh di belakang gigi untuk mengingatkan anak yang menggunakan ya supaya dia tidak menjulurkan lidah lagi. Jadi kalau saat menjulurkan lidah dia ketemu dengan permukaan dari tangkrip ini, harapannya dia berhenti menjulurkan lidah. Sehingga setelah kebiasaan itu berhenti, kita baru bisa merawat giginya dengan alat ortodonsi. Ya, jadi kebiasaan jelek itu adalah yang wajib pertama kali dilakukan untuk dirubah, diedukasi, dirawat. Jadi kalau misalnya tidak bisa diedukasi, maka perlu kita lakukan perawatan seperti penggunaan tangkrip ini. Nah, selain tadi ya, ada oklusi. Oklusi ini juga berperan pada stabilitas gigi dan di dalam mulut. Ya. Ada beberapa oklusi yang nanti juga akan diterangkan pada kesempatan berikutnya. Nah, kalau di orto, apa yang kita lakukan terapi itu adalah untuk usaha mengembalikan ketidakseimbangan morfogenetis, fungsional, dan unsur lingkungan. Jadi pada kenyataannya tidak ada oklusi yang ideal pada manusia. Selalu ada gigi itu yang berdesakan, selalu ada gigi itu yang rotasi, selalu ada satu atau dua gigi yang letaknya salah, terlalu labial atau terlalu di lingual dan sebagainya. Maka sebagai dokter gigi kita akan mengembalikan ketidakseimbangan itu menggunakan piranti orto. Ya, ini ada ilustrasi saja bahwa ada kelas 2 Makushi ya, di mana rahang atasnya ini dengan rahang bawahnya jaraknya besar sekali, terlalu maju yang atas ya. Atau di kelas 3 Makushi di mana rahang bawahnya yang maju. Ya, rahang bawahnya yang maju. Ini menimbulkan ketidakseimbangan otot-otot. Nah, itulah yang akan kita lakukan. Jika perawatan itu dilakukan pada masa pertumbuhan, maka kita bisa merangsang kerja otot-otot di sekitar mulut itu untuk melakukan koreksi. Jadi kita bisa menggunakan alat piranti yang namanya piranti fungsional untuk merangsang otot-otot itu bekerja. Ya, jika
Jika sudah agak besar, kita gunakan piranti alat kepasan lainnya ya, atau kemudian bisa kita lakukan back. Nah ini ada perubahan dengan posisi susunan atau susunan gigi kelinci ya, maka akan ada perubahan di sini ya, akan ada perubahan dari aktivitas muskulus-muskulus yang bekerja ya, dimana di sini pada yang B itu adalah kelas 2 di sini ya, atasnya maju depan. Kita lihat di sini aktivitas yang besar ditunjukkan dengan panah yang tebal, itu adalah posterior temporalis ya. Sedangkan di sini untuk kelas 3 angle, kita lihat di sini aktivitas yang terbesarnya yaitu gigi gastricus dan genium di bawah. Dan ini bekerja tidak normal ya. Kalau kita lihat di sini mestinya itu otot-otot ini bekerja normal saja, seimbang antara satu dengan lainnya. Tapi karena proses dari malokusi ya, ada kompensasi otot-otot yang berlebih untuk menjaga posisi ini ya, maka menjadi stresor pada 1-2 otot tertentu. Kemudian berikutnya tadi kita sudah bicara tentang otot, tentang tulang, tentang temporomandibular joint ya, kemudian lengkung gerigi. Kemudian kita belajar tentang syaraf ya. Jadi persyarafan ini terutama yang sebagian besar memang tadi kita tanya cabang nervus kelima itu apa? Nervus cranial kelima yaitu trigeminal yang punya 3 cabang ya, ada ophthalmic, ada maxillary, dan ada mandibular. Kita lihat supply untuk masseter dan temporal di sini juga disuplai oleh mandibular nerve sebagai cabang ketiga trigeminal ya. Selain trigeminal, ternyata nervus facialis, glossopharyngeal, valgus juga berperan ya. Sedangkan saraf servikal di leher ada servikal 2, 3, dan 4 itu berperan sebagai nervasi di sistem somatogenetik. Nah, untuk proprioceptive nerve ending, jadi di mana ada nerve yang menerima rangsangan, itu kita perlu tahu untuk mengetahui gerakan impulsif muscle. Hanya sayang saja lokasi nerve ending ini belum bisa diketahui ya. Hanya saja ada muscle spindle yang nanti asumsi kita bahwa impuls-impuls yang kita terima akan langsung masuk ke dalam brainstem. Kemudian fungsi postural ini adalah fungsi terakhir dari stomatogenetik. Bukan fungsi ya, tapi ini unsur yang menyusun stomatogenetik yang membuat juga fungsi-fungsi itu bekerja dengan baik. Fungsi postural atau postur tubuh jadi kita ini harus efektif, yang memungkinkan fungsi-fungsi pengunyahan, penelanan, pernafasan, dan bicara itu supaya bekerja dengan baik. Pada suatu saat ada kenaikan aktivitas, maka di sisi lain akan ada antagonis ya. Superinfus ada bisa terjadi gerakan primer dan postural dari fungsi-fungsi tadi. Ada beberapa faktor yang merubah fungsi postur ini, yaitu fungsi tubuh dan kepala ya. Biasakan kita membuat postur kita menjadi baik ya. Jadi tegak ya, jangan membungkuk. Pada saat kita tegak, maka aktivitas otot-otot semua bekerja dengan baik dan organ pun juga akan terbuka dengan baik ya. Sehingga pada saat kita makan akan mudah dimasukin. Nah, tidur adalah faktor yang merubah postural posisi, di mana kita tidak bisa mengontrol ya gerakan pada saat tidur ya. Biasanya mulut sedikit terbuka ya. Itu akan berubah postural posisi. Kemudian faktor psikis ya. Jadi sedih,
stres, itu juga bisa mengubah postural posisi. Biasanya orang sedih terus kemudian akan berubah, orang cenderung akan merubah posisinya menjadi tertutup ya. Nah, itu akan menyebabkan tonus otot yang berubah. Usia, tentu saja usia semakin kita lihat ya, kalau semakin usia kita tua ya, ini akan berubah semua postur. Kemudian perubahan oklusi dan atriksi itu juga bisa menyebabkan postural posisi. Rasa nyeri ya, kalau ada rasa nyeri di mana saja ya, bahkan untuk di mata saja ya, di mata itu akan kita rasakan sampai seluruh tubuh kita itu nggak enak semua pada saat kita nyeri ya. Ada satu misalnya di sini ada yang dirasakan sakit ya, akan merubah semua fungsi postur karena kita postur kita akan berupaya untuk menahan rasa sakit itu ya. Kemudian pada penyakit otot atau spasma dan kelainan TMJ ya, tadi kalau ada clicking, ada nyeri, itu juga akan berubah postur posisi kita. Ini pada saat gambaran pada saat tidur ya, dimana jadi di sini otot-ototnya menjadi relaksasi ya, otot-ototnya istirahat semua, sehingga otot-otot yang biasanya memegang mulut tidak sedang relaksasi, kemudian akan membuat mandibula terbuka. Itu misalnya salah satu contoh perubahan postur kita. Nah, baik, jadi kita sudah akan nanti kita akan bicara lainnya tentang fungsi stomatognathi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dicerna. Kalau ada pertanyaan bisa langsung menulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih.